Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama, seri yang pertama. Kitab Hosea pasal 1 dengan perikop judul Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia dan janji tentang keselamatan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia pada Hosea, "Pergilah, kau inilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Loruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah
umatku. Akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Yisrael itu. Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Hosea, pasal yang pertama. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang cerita kasih yang ajaib bahagian pertama dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Hosea 1 ayat 2 dengan bunyi nas. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Setelah Elia, Elisa, dan Yunus, Tuhan memilih 2 nabi lagi yaitu Amos dan Hosea untuk bekerja demi kebaikan kerajaan utara Israel. Hosea adalah nabi terakhir yang berbicara kepada orang-orang yang ada di sana. Penyembahan berhala yang rusak melalui anak lembu emas dan baal-baal lainnya tersebar luas dan kejahatan sosial tidak tertahankan selama periode Makmur Yerobeam II 793 sampai 753 sebelum Masehi. Pesan Hosea diberikan kepada Israel Utara selama 30 tahun, sekitar 755 sampai 725 sebelum Masehi. Tapi menjelang akhir pemerintahan panjang dari Yerobeam II 793 sampai 753 sebelum Masehi, Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk mengambil seorang perempuan yang latar belakangnya adalah seorang pelacur untuk dijadikannya sebagai istrinya. Lihat ayat yang kedua, pasal yang pertama, kitab Hosea. Dan melahirkan 3 anak baginya. Lihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Hosea memberi nama anak-anaknya itu secara simbolis yang mengartikan sakit hati Tuhan atas bangsa itu. Tapi meskipun begitu, perintah Tuhan kepada Nabi Hosea untuk menikahi Gomer ini juga merupakan simbol ilustrasi kasih Tuhan kepada Israel yang telah membelakangi dia. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Para Nabi dan Raja, halaman 170 alinea kedua sampai alinea yang keempat menjelaskan bahwa kemurtadan orang Israel telah berkembang dengan perlahan-lahan dari keturunan sampai kepada keturunan. Dan setan telah berusaha berulang-ulang hendak menyebabkan bangsa pilihan itu lupa akan perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang mereka telah janjikan untuk memeliharanya sampai selama-lamanya. Lihat kitab Ulangan 6 ayat 1. Setan mengetahui bahwa kalau saja ia dapat menyebabkan Israel melupakan Allah untuk mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, maka mereka pasti akan binasa. Lihat kitab Ulangan 8 ayat 19. Namun musuh gereja Allah di atas bumi yakni setan belum memperhatikan sepenuhnya akan sifat panjang sabar Allah yang tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah, tetapi yang kemuliaannya ialah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa.
Lihat kitab Keluaran 34 ayat 4 dan 7. Walaupun adanya usaha-usaha setan untuk menyelewengkan rencana Allah bagi Israel, namun bagaimanapun juga dalam beberapa kali saat yang gelap sejarah mereka, ketika tampaknya seakan-akan kekuatan yang jahat sudah akan meraih kemenangan, Tuhan pun menyatakan dirinya sendiri dengan kemurahan. Ia membentangkan di hadapan orang Israel perkara-perkara yang akan berwujud kesejahteraan bangsa. Tuhan ingin Israel kembali kepadanya seperti istri Hosea kembali kepada suaminya. Tuhan akan menerima kembali Israel yang bertobat jika mereka mau berkata, "Aku akan pergi dan kembali kepada suamiku yang pertama." Lihat kitab Hosea 2 ayat 6. Dan adalah maksud Allah agar rahmatnya ini harus dinyatakan di antara bangsa-bangsa kafir, sama seperti di antara orang-orang Israel yang dengan jelas telah digariskan dalam nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kisah Para Rasul halaman 316 alinea kedua. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, seperti Israel di kerajaan utara, kita Israel rohani juga sering membelakangi Tuhan dengan pola tingkah laku kita yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita tidak taat pada perjanjian kita untuk menurut pada perintah-perintahnya. Bahkan kita banyak kali menomorduakan Tuhan dengan perkara-perkara duniawi. Tapi meskipun begitu, Tuhan dengan penuh kasih mau menerima barang siapa yang ingin kembali kepadanya, seberapapun besarnya dosa kita itu. Dan sebagai umatnya yang sudah diampuni dan diterima kembali, kita akan hidup di bawah perlindungannya dan mengalami berkat yang tak terhitung, yaitu menjadi anak-anak Allah yang hidup walaupun nyaris tidak. Lihat ayat yang ke-10 pasal yang pertama kitab Hosea. Kiranya sahabat-sahabat firman, rema kisah cinta yang ajaib bahagian pertama ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk semakin mencintai Allah yang begitu mencintai kita. Cinta yang sebenarnya tidak pantas diberikan untuk kita orang-orang yang berdosa. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Siapakah Maha Kuasa, tak berawal berakhir dan suci? Siapakah Maha Mulia, sumber terang dan hidup manusia? Sebelum ku dibentuk di rahim ibu, Ia telah mengenalku dan menguruskan. Siapakah yang menjagaku saat bahaya tiba menyiksa? Siapakah membela aku saat semua lari membisu? Tangannya yang terajun menghalau musuh, ku berdiam berdiri penuh cawanku.
ketakutan dan gelap dihalaukannya, sukacita dan damai dilimpahkannya. Terpujilah Dia, Allah Kristus Roh Suci. Aku selalu memuji, menyanyi, melayani, membagikan berkat-Nya bagi sesama, menyaksikan kuasa-Nya kekal selamanya, memantulkan terang-Nya, memasyurkan kasih-Nya selama nafas hidup ini ada. Siapakah yang menolongku, terangi jalan gelap hidupku? Siapakah yang membebaskan dari kematian itu musuhku? Belenggu dosa kita telah diputusnya, Golgota bukti nyata pengorbanannya, kematian Sang Penebus kemenangannya, Dia akan datang segera, oh haleluya. Terpujilah Dia, Allah Kristus Roh Suci. Aku selalu memuji, menyanyi, melayani, membagikan berkat-Nya bagi sesama, menyaksikan kuasa-Nya kekal selamanya, memantulkan terang-Nya, memasyurkan kasih-Nya selama nafas hidup ini ada. Sesaat ku menghilang, Dia mencariku. Hadir buangnya aku, dibersihkannya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Dia, Allah Kristus Roh Suci. Aku selalu memuji, menyanyi, melayani, membagikan berkat-Nya bagi sesama, menyaksikan kuasa-Nya kekal selamanya, memantulkan terang-Nya, memasyurkan kasih-Nya selama nafas hidup ini ada. Terpujilah Dia, Allah Kristus Roh Suci. Aku selalu memuji, menyanyi, melayani, membagikan berkat-Nya bagi sesama, menyaksikan kuasa-Nya kekal selamanya, memantulkan terang-Nya, memasyurkan kasih-Nya selama nafas hidup ini ada. Selama nafas hidup